So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A14 5G, HP pertama yang diluncurin Samsung di tahun 2023 ini dan jadi HP 5G terjangkau dari Samsung. Jaringan 5G sendiri sebenarnya udah bisa ditemuin di banyak titik kota-kota besar ya. Ya nggak ada salahnya sih buat nikmatin sinyal 5G yang pastinya bakalan lebih cepat dan stabil dari 4G. Buat yang daerahnya belum kejangkau, ini juga bisa jadi perangkat investasi yang mungkin bisa kalian nikmatin di tahun depan. Intinya punya smartphone 5G jelas menguntungkan. Toh perangkat yang ngedukung jaringan 5G ini udah pasti perangkat yang punya chipset kencang. Contohnya kayak A14 5G ini yang pakai chipset MediaTek Dimensity 700. Ini adalah chipset yang udah familiar lah ya, performanya udah nggak perlu diraguin lagi. Apalagi buat RAM dari A14 5G ini itu udah 6GB dan punya internal storage yang ada di 128GB. Buat RAM ini ada fitur yang namanya RAM Plus yang bisa nambah memori RAM-nya secara virtual sampai maksimal 6GB. Lumayan banget ya buat ngerjain hal-hal ringan biar kinerja RAM utamanya bisa fokus ke yang berat-berat. Samsung Galaxy A14 5G ini buat dipakai main game juga udah lumayan enak. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan grafik high dengan refresh rate yang bisa kita set ke super. Di game ini Samsung Galaxy A14 5G bisa dipakai dengan nyaman dan aku nggak ada nemuin kendala sama sekali pas ngetes. Frame rate juga dapat di 90 fps jadinya ya udah bener-bener enak. Terus lanjut buat PUBG Mobile, ini settingannya yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes juga performanya lancar pas dimainin ya. Frame rate yang didapat juga sesuai lah dengan settingan yang kita pilih. Terus buat gyroscope ini aman karena Samsung Galaxy A14 5G udah punya gyro hardware yang bikin main tuh jadi lebih asik. Kalau buat main Genshin ini kita coba di settingan lowest-nya dan smartphone ini bisa dapetin FPS di kisaran 30-40 fps. Pas lagi battle berat kayak ngeluarin banyak skill, FPS ini sedikit turun ke 25-30 fps, tapi ini masih tergolong enak buat dimainin. Ya buat sekedar ngelarin misi harian ini udah cukup banget. Kalau buat baterai Samsung Galaxy A14 5G ini dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup gede yaitu 5000 mAh di mana dia punya daya tahan yang tergolong awet, bisa tahan 2 harian. Ini klaim Samsung ya. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed TikTok, IG selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 8% dan cakepnya buat main Genshin di lowest selama 1 jam baterai ini cuma berkurang 15% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 15 watt yang buat isi sampai penuh butuh waktu sekitar 2 jam lebih sedikit. Nah, buat sistem operasi Samsung Galaxy A14 5G ini itu pakai One UI Core 5 dengan basis Android 13. One UI Core ini itu juga bisa ngebuat A14 5G ini berasa enteng dan smooth banget ya pas dipakai. Aku pribadi juga nggak masalah dengan hilangnya beberapa fitur karena ya buat kebanyakan orang HP-nya enak buat dipakai aja itu udah lebih dari cukup. Nah, mesin dan baterai yang mantap dari A14 5G ini dimasukin Samsung ke dalam bodi yang ternyata cukup bongsor nih. Bobot dari HP ini ada di 205 gram dengan tebal yang ada di 9,1 mm. Cuma yang jadi nilai plusnya menurutku ini adalah desainnya yang kelihatan cakep. Lihat aja nih bodi belakang dari smartphone ini yang flat. Ini benar-benar rata ya dan smartphone ini juga nggak ada frame kamera yang ngebuat desainnya makin kelihatan simpel. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Oh ya, smartphone ini juga udah dilengkapi NFC ya, di mana posisi sensornya ini ada di bagian atas belakang smartphone ini. Lanjut kalau buat layarnya, ini ada layar yang pakai panel PLS LCD 6,6 inci. Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate ini ada di 90 Hz. Secara tampilan desain emang bezel di HP ini tuh kerasa agak tebel ya, apalagi buat bagian bawahnya. Tapi secara tampilan layar, aku akuin layar dari A14 5G ini emang cakep buat ukuran panel PLS. Warnanya cakep, detailnya oke dan enak lah dilihatnya. Buat refresh rate 90 Hz-nya juga lumayan manjain mata kita sebagai pengguna yang pakai buat main sosmed atau scrolling-scrolling. Overall kualitas layarnya ini udah oke, cuma di bagian desain aja nih yang menurutku bezelnya masih agak tebel. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya.
Jadi buat kamera Samsung Galaxy A14 5G ini itu ada 3 nih, dimana ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel, sementara sisanya ini pemanis 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan buat yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya aku akuin ini oke ya, auto HDR-nya juga ngebantu gambar yang kondisi aslinya ekstrim bisa diproses dan hasilin gambar yang enak buat dilihat. Dynamic range ini standar, detailnya bagus, dan saturasi warnanya juga menurutku udah pas. Nah, ini juga nih yang jadi salah satu keunggulan chipset smartphone yang bisa nangkap jaringan 5G. Karena performa chipsetnya udah pasti lebih unggul, image processingnya juga pasti bakalan lebih oke. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A14 5G. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Jadi resolusi mentoknya cuma di Full HD 30 fps ini aja. Kalau aku lihat dari preview sih kelihatan cukup stabil ya. Cuma nggak tahu nanti kalian lihatnya kayak gimana. Cakep sih ini, lumayan stabil tuh pas dipakai jalan. Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy A14 5G, resolusi Full HD 30 fps, dan hasilnya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita pakai jalan. Kondisi lagi gerimis, mendung-mendung gitu ya, ini jam 5 sore. Kurang lebih gitu. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A14 5G ini tuh cocok banget buat kalian yang dari dulu udah percaya banget sama Samsung. Pengen smartphone terjangkau dari Samsung dan butuh yang namanya jaringan 5G. Sisanya kayak performa kenceng, terus baterai yang awet, ya itu bonus lah. Intinya Samsung tuh ngasih opsi buat yang emang pengen HP Samsung 5G di bawah 3 juta yang pasti udah ada di Samsung Galaxy A14 5G ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.